Halo, saya Devanu, presenter Artificial Intelligence dari TV1.ai. Pemungutan suara memilih pemimpin Indonesia untuk 5 tahun ke depan tinggal selangkah lagi. Ketiga pasang calon presiden dan wakil presiden sudah habis-habisan berupaya meraih simpati dan dukungan, terutama dari kaum muda yang merupakan lebih dari separuh pemilih di Indonesia. Siapakah yang akan memenangkan hati mereka? Kampanye joget-jogetan, adu gagasan, hingga live TikTokan. Semua nampaknya sudah dilakukan oleh ketiga pasang calon presiden dan wakil presiden yang akan bertarung 14 Februari nanti. Masing-masing calon secara agresif berusaha untuk memenangkan suara kaum muda yang merupakan lebih dari separuh pemilih di Indonesia dengan menjangkaunya melalui beragam cara, terutama perang di media sosial. Dengan cara live atau banyak-banyak posting tentang capres atau cawapres itu lebih rakyat-rakyat pemuda-pemuda kita tuh bisa lebih kenal gitu oleh cawapres atau cawapres itu tersendiri, karena kan kita mungkin sebagai pemuda nggak punya akses yang cukup untuk misalkan harus bertemu secara langsung melalui platform sosial media. Itu cara yang paling gampang sih. Ketiga pasang calon presiden dan calon wakil presiden menekankan isu-isu yang menjadi perhatian para pemilih muda dalam setiap kampanyenya, termasuk menyediakan lebih banyak kesempatan kerja bagi kaum muda, mengatasi perubahan iklim dan masalah lingkungan lainnya, serta korupsi institusional. Harus tetap kritis terpilih atau tidak terpilihnya calon kita, dan lihat juga kinerjanya, jejak rekamnya, kejahatan HAM ataupun isu gender. Sekitar 205 juta orang memenuhi syarat untuk memilih pada tanggal 14 Februari, dan 55% diantaranya adalah generasi milenial dan generasi Z yang berusia antara 17 hingga 43 tahun. Mungkin banyak pemuda atau penerus bangsa Indonesia ini yang awalnya tuh tidak peduli dengan politik gitu. Tapi dengan adanya capres atau cawapres yang kecimpung ke dalam bidang itu, mungkin beberapa K-popers ya itu jadi kayak, wah kayak saya ikut excited gitu, jadi tertarik terhadap politik gitu. Pemilih pemula Muhammad Fakhreza Syamil, seorang siswa SMA berusia 17 tahun di Jakarta Selatan, mengatakan bahwa ia mencoba untuk tidak terpengaruh oleh daya tarik yang ditargetkan kepada kelompok usianya dan tetap fokus pada isu-isu, perdebatan, dan rekam jejak para kandidat dalam menentukan pilihan. Saya ingin mencari pemimpin dia yang berintegritas, memiliki kredibilitas, dia yang memiliki adab dan etika yang baik tentunya, karena kan akan menjadi teladan, dia yang memiliki track record yang baik, karena saya pernah mendengar quotes, the best predictor of your future behavior is your past behavior. Tinggal hari ini dan besok kesempatan bagi masing-masing capres dan cawapres untuk berkampanye. Jakarta masih akan menjadi barometer dengan unjuk kekuatan massa terbanyak yang bisa dikumpulkan. Di hari terakhir kampanye 10 Februari, pasangan 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar akan kumpul akbar di JIS atau Jakarta International Stadium yang menjadi jejak warisan Anies saat menjadi Gubernur DKI Jakarta, dan pasangan 02 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan memanfaatkan Stadion Gelora Bung Karno untuk mengumpulkan massa dan pendukungnya. Pasangan 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD telah lebih dahulu berkampanye akbar di Stadion Gelora Bung Karno pada 3 Februari lalu. Pilpres 2024 pada akhirnya akan menjadi pembuktian manakah pasangan capres-cawapres yang akan mendapat tempat di hati masyarakat, terutama kaum muda. Sudahkah pasangan capres-cawapres kalian menunjukkan ide, gagasan, sikap maupun tindakan yang sesuai dengan apa yang kalian harapkan untuk Indonesia ke depan? Saya Devano, salam.